Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resta Multasari, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai model pembelajaran pada Dick and Carey. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Neta Dwi Wulandari dengan airan NIM 002. Yang kedua ada Sisilia Nur Hikmah Anggraini dengan airan NIM 008. Kemudian yang ketiga ada Nabila Ayu Rosida dengan airan NIM 013. Yang keempat ada Mary Kansa Kusuma Wardani dengan airan NIM 055. Dan yang terakhir ada Dwi Resta Multasari dengan airan NIM 107. Pada latar belakang kali ini yaitu kualitas dari sebuah pembelajaran adalah hal yang sangat mendukung dan sangat berhubungan pada satu dengan yang lainnya. Saat melakukan pembelajaran, seorang pendidik atau pengajar harus bisa menghasilkan pembelajaran yang sangat berkualitas. Dari sebuah pembelajaran yang berkualitas akan membuahkan hasil yang baik. Di dalam model pembelajaran ini disebutkan Dick and Carey pada tahun 1945. Pada model pembelajaran ini biasanya digunakan pada bidang bahasa dan sastra Indonesia. Model pembelajaran ini dapat dihubungkan dan diterapkan pada pembelajaran bahasa sastra Indonesia disebabkan pada model ini mengacu pada tahap umum dan pada sistem pengembangan pembelajaran. Oleh sebab itu, model ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran berbasis keterampilan. Dan banyak yang menyebut model pembelajaran Dick and Carey ini adalah model pembelajaran sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan pengertian pada model pembelajaran Dick and Carey. Model pembelajaran yang telah dikemukakan oleh Walter Dick dan Lou Carey pada tahun 1985 atau lebih dikenal dengan model Dick and Carey, yang merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan pada pendidikan sistem. Pada model Dick and Carey ini banyak digunakan dalam penelitian dan pengembangan pada sistem pendidikan. Model Dick and Carey ini dikembangkan dari model analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada kelima model pembelajaran yang tadi, termasuk pada model pembelajaran secara generik yang dapat disesuaikan dan dimodifikasi dengan berbagai banyak cara. Model Dick and Carey ini juga banyak digunakan dalam pengembangan desain instruksional. Dan hasilnya dapat membantu dalam meningkatkan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian pada model ini menyediakan proses langkah demi langkah atau step by step yang dapat diikuti dengan mudah dan sangat membantu dalam penelitian dan perancang pemula dalam memahami rincian prinsip-prinsip dalam desain instruksional. Sehingga pada komponen model Dick and Carey ini telah meliputi pembelajar, pengajar, materi, dan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran pada model Dick and Carey. Pada karakteristik pembelajaran ini, banyak mempunyai kelebihan terutama dari segi langkah-langkahnya yang secara sistematik dan mudah dicerna serta relevansi pada penerapannya. Kemudian pada Dick and Carey ini telah memasukkan unsur kognitif serta perilaku yang pada menekankan respon peserta didik terhadap stimulus yang dapat disajikan. Dalam menerapkan model desain ini, pada sistem pembelajaran ini sangat membutuhkan proses sistematif yang komprehensif. Hal ini sangat diperlukan agar dapat membuat peserta didik di dalam desain sistem pembelajaran ini yang dapat digunakan secara optimal untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pada pembelajaran peserta didik. Adapun langkah-langkah pada model pembelajaran di pertama, analisa kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, ada melakukan analisis secara instruksional. Ketiga, ada analisis pembelajar dan konteks. Yang keempat, ada merumuskan tujuan performasi. Yang kelima, ada mengembangkan instrumen. Yang keenam, ada mengembangkan secara strategi instruksional. Yang ketujuh, ada mengembangkan dan memilah material instruksional. Kedelapan, ada merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, ada melakukan revisi instruksional. Yang kesepuluh, ada merancang dan melaksanakan evaluasi secara sumatif. Adapun yang pertama ada analisa kebutuhan dan tujuan. Pada kegiatan analisa ini, penelitian mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi. Dengan cara mengkaji kebutuhan, pengembang akan mengetahui adanya suatu keadaan yang seharusnya ada dan keadaan nyata di lapangan yang sebenarnya, dengan cara melihat pada kesenjangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada melakukan analisis instruksional. Pada pengembangan yang melakukan analisis ini, dapat mencakup secara keterampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan hal-hal yang menjadi kebutuhan yang dirasakan perlu
secara identifikasi, dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan-rancangan produk ataupun desain yang ingin dikembangkan pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada analisis pembelajar dan konteks. Pada analisis ini bisa dilakukan secara stimulan yang secara bersamaan dengan analisis pembelajaran yang di atas, ataupun dilakukan setelah analisis ini pada pembelajaran pada peserta didik. Dan juga termasuk pada karakteristik latar pembelajaran tersebut, di mana pengetahuan ini pada keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instruksional yang terbaru. Kemudian yang keempat ada merumuskan tujuan performasi. Pada gambaran rumusan operasional ini dapat mencerminkan tujuan khusus program ataupun produk yang secara prosedur akan dikembangkan. Pada pengembang ini akan melakukan penerjemahan tujuan umum atau dari standar kompetensi ini yang telah ada ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih secara operasional dengan secara indikator-indikator tertentu. Yang kelima, ada mengembangkan instrumen. Dengan secara langsung dapat berkaitan dengan tujuan khusus secara operasional. Tugas ini dapat mengembangkan instrumen ini menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pada instrumen ini dalam hal ini bisa berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan operasional yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dan instrumen ini dapat mengukur perangkat-perangkat produk ataupun desain yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian yang keenam, ada mengembangkan strategi instruksional. Dan secara spesifik, pembelajaran ini dapat mencapai tujuan khusus pada strategi pembelajaran. Pada strategi pembelajaran yang akan dirancang untuk berkaitan dengan produk ataupun desain yang ingin dikembangkan. Dan apabila pengembang ingin mengembangkan suatu desainnya itu, desain pada pembelajaran ini, maka strategi apa yang cocok dan dipilih untuk dapat menunjang pada peserta didik pada pembelajaran desain kali ini. Yang ketujuh, ada mengembangkan dan memilih material secara instruksional. Secara spesifik, untuk dapat membantu pembelajar untuk mencapai tujuan-tujuan khusus, strategi pada pembelajaran ini akan dirancang berkaitan dengan produk ataupun desain yang ingin dikembangkan. Apabila pengembang ingin mengembangkan secara lebih detail pada suatu desain pembelajaran, maka pada strategi ini cocok dan dipilih untuk dapat menunjang desain-desain pembelajaran. Yang kedelapan, ada merancang dan melakukan evaluasi secara formatif. Evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang selama proses-proses pembelajaran, baik itu dari prosedur, program, ataupun produk dikembangkan. Yang kesembilan, ada melakukan revisi secara instruksional. Pada strategi ini ditinjau kembali dan akhirnya semua pertimbangan-pertimbangan yang akan dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk dapat membuatnya menjadi alat-alat instruksional yang lebih efektif kembali. Dan yang terakhir, ada merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Untuk keperluan pengembangan ini, biasanya peneliti hanya menggunakan sebagian langkah-langkah ke-9, yakni evaluasi formatif ini mana rancangannya, proses ataupun program sudah dianggap sebagai selesai. Adapun penerapan pada model pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama, ada menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Hal ini dapat menciptakan suatu hipotesis alternatif dengan cara memanfaatkan pengetahuan ataupun gagasan yang telah dimilikinya dan berhasil untuk menjelaskan suatu masalah-masalah tertentu. Yang kedua, ada melaksanakan analisis pembelajaran. Pada analisis tersebut dapat dibutuhkan suatu perangkat pembelajaran yang mampu melatih kebiasaan bekerja ilmiah, tetapi dapat digunakan dengan peralatan-peralatan laboratorium yang secara sederhana. Yang ketiga, ada analisis siswa dan konteks. Yang keempat, menuliskan tujuan pembelajaran secara khusus. Pada tujuan pembelajaran khusus ini, diharapkan pada peserta didik memiliki kemampuan untuk bekerja secara ilmiah dan dilakukan di laboratorium fisika. Yang kelima, ada mengembangkan instrumen penilaian. Di dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan pada peserta didik ini secara bekerja secara ilmiah, maka dilakukan suatu pengembangan LKS dan buku guru. Yang keenam, ada mengembangkan strategi pada pembelajaran. Pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik dapat berbasis secara 4 pilar. Pendidikan ini melalui outdoor inquiry sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian, yang ketujuh, ada mengembangkan dan memilih materi ataupun paket pembelajaran. LKS yang dikembangkan berisi judul LKS, identitas siswa, standar. Pada standar kompetensi ini, indikator,
pendahuluan, prosedur, percobaan, dan tugas LKS yang akan dikembangkan. Yang ke-8, ada mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Pada LKS yang akan dikembangkan ini dapat melalui uji coba secara bertingkat dengan uji coba individu sebanyak 3 kali. Kemudian, pada individu-individu tersebut dikelompokkan kecil 1 kali dan dicoba kelompok besar 1 kali lagi. Yang ke-9, ada mengadakan revisi atau perbaikan pembelajaran. Hal ini juga dapat dilihat dari respon siswa tentang kegiatan-kegiatan luar ruangan seperti outdoor untuk revisi pada pembelajaran. Yang ke-10, mengadakan revisi atau perbaikan pembelajaran. Hal ini juga dapat dilihat dari respon peserta didik tentang kegiatan luar ruangan outdoor untuk pada revisi pembelajaran tersebut. Yang ke-11, ada mendesain dan melaksanakan evaluasi secara sumatif. Pada tes pemahaman konsep ini terdiri dari 3 macam. Soal pembahasan konsep momen kaya, konsep debit, zat cair, dan konsep keseimbangan pada benda tegak. Kemudian terdapat 4 pilar belajar menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, yang kedua adalah learning to do, yang ketiga adalah learning to live together, yang keempat adalah learning to be. Pada learning to know ini, yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Di dalam pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, dan artinya untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek secara real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Hal ini berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada learning to live together ini berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Kemudian pada learning to be, di dalam hal ini secara harfiah, seolah-olah menggantung di akhir kalimat mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Di dalam hal ini, bagaimana untuk melalui pendidikan seseorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dan uniknya, sesuai ciri khas masing-masing dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuan dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran Dick and Carey. Kelebihan model Dick and Carey ini yang pertama, pada setiap langkah pembelajaran sudah sangat jelas, sehingga dapat diikuti pada peserta didik. Yang kedua, teratur, efektif, serta efisien dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, pada model ataupun perencanaan pembelajaran juga sangat terperinci. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional, di mana dalam hal ini merupakan hal yang sangat baik, dikarenakan apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis secara instruksional sebelum pada kesalahan-kesalahan itu di dalamnya ikut mempengaruhi juga pada kesalahan pada komponen-komponen setelahnya. Yang kelima, dalam model Dick and Carey ini sudah sangat lengkap komponennya dan hampir mencakup pada semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran tersebut sudah sangat efisien. Kemudian kekurangan pada model Dick and Carey. Yang pertama, kaku karena setiap langkahnya telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua dalam prosedur pelaksanaan di KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran pada skala besar. Yang keempat, pada uji coba tidak dapat diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan di kegiatan revisi tersebut baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Yang keenam, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar serta strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak dengan jelas atau tidaknya penilaian pada pakar validasi. Yang ketujuh, terlalu banyak berbagai prosedur yang harus dilakukan oleh guru di dalam melaksanakan proses-proses pembelajaran. Dalam kesimpulan, model pembelajaran Dick and Carey kali ini yaitu mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran, sehingga pada model ini tepat diaplikasikan dalam mata pelajaran yang berbasis keterampilan juga. Di dalam model Dick and Carey ini ada pun 10 langkah mudah untuk dapat dipelajari dan sistematis, dimulai dengan definisi tujuan belajar bersama sampai melaksanakan evaluasi.